Peningkatan investasi di Indonesia yang sedang mengalami kemajuan saat ini tidak terlepas dari permasalahan. Salah satunya permasalahan investasi bodong. Pemirsa, berhati-hatilah jika Anda menerima tawaran investasi dengan janji keuntungan menggiurkan setiap bulannya. Bisa jadi bukan untung yang didapat, malah buntung. Jadi teman-teman, di sini kami mendapatkan tugas yaitu mewawancarai salah satu mentor investasi bodong yang sudah memakan banyak korban. Nah, di sini juga kami mendapatkan kesempatan yang menarik untuk mewawancarai salah satu dari korbannya. Bagi kalian yang penasaran, yuk ikutin aja. Jadi di sini masnya udah berapa lama bekerja di investasi bodong ini? Kalau untuk di investasi bodong nih, ya lumayan lah, beberapa tahun sudah menjalani. Bagaimana sih cara Anda untuk menarik korban-korban dalam investasi bodong ini? Kalau untuk menarik korban ya, itu bisa terbilang mudah. Soalnya kan kita kasih dia iming-iming dulu keuntungan yang besar dengan dia itu mengeluarkan modal yang sedikit gitu kan, nanti pasti tertarik semua orang. Nah, untuk keuntungannya sendiri itu bagaimana? Terkait keuntungannya ya besar gitu, siapa yang nggak mau keuntungan besar kayak gitu. Saya aja sebulan dari investasi ini keuntungannya sudah bisa beli macam-macam. Emang Anda tidak takut dipolisikan atau terdeteksi di OJK? Terkait itu ya, dari korban-korban sebelumnya itu banyak yang nggak tahu tentang OJK ini, jadi nggak bisa dia ngecek apakah ini bodong atau enggak. Gitu. Terima kasih. Halo Mas Krisna, gimana nih kabarnya hari ini? Ya, bisa dibilang baik dan nggak baik, karena Mbak Hendra sendiri saya habis tertipu di investasi bodong. Nah, bisa diceritain nggak nih, gimana sih kok bisa sampai ketipu gitu sama investasi bodong? Nah, awalnya ini saya nyoba-nyoba ditawarin untung oleh pihak investasi tersebut. Tapi setelah saya sudah daftar dan tertahan, ternyata yang saya dapat hanya untungnya aja, sampai saya terlilit hutang di pinjaman online. Jadi sebelumnya Mas Krisna belum cek OJK? OJK? Apa itu OJK? Hari gini belum tahu OJK? Nah, buat kamu yang belum tahu nih, yap, kamu yang saat ini kena pinjaman online ilegal dan investasi bodong harus tahu banget nih terkait dengan instansi otoritas jasa keuangan. OJK sendiri atau Otoritas Jasa Keuangan itu merupakan lembaga pemerintah yang sifatnya independen loh, di mana fungsi dari OJK ini yaitu untuk mengatur, mengawasi lembaga keuangan atau sektor lembaga keuangan dan melindungi konsumen dari sektor lembaga keuangan itu sendiri. Nah, berbicara mengenai histori atau sejarah dari OJK ini sendiri, teman-teman, itu dimulai pada tahun 2011, di mana pada tahun 2011 ini sektor jasa keuangan itu meningkat secara pesat, dan pada saat itu Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, itu tidak mampu dalam mengawasi sektor jasa keuangan yang sangat pesat. Nah, atas dasar itulah, untuk mengatasi dari perkembangan sektor jasa keuangan yang sangat pesat ini, Presiden pada saat itu, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, di mana undang-undang ini yang membentuk dari instansi Otoritas Jasa Keuangan. Dan singkatnya, pada tahun 2013, fungsi pengawasan dari Bank Sentral untuk mengawasi seluruh perbankan yang ada di Indonesia itu sepenuhnya beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Dan singkatnya, pada tahun 2015, fungsi pengawasan di seluruh sektor jasa keuangan itu sepenuhnya diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, atas dari sejarah itu, teman-teman tahu nggak apa sih tujuan utama dari dibentuknya OJK? Nah, tujuan utama dari terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah agar seluruh sektor jasa keuangan itu beroperasi dengan tertib, adil, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat berdasar dari asas OJK, yakni bersifat independensi, tertib, adil, transparan, dan akuntabel. Nah, perlu teman-teman ketahui, selain daripada 5 asas Otoritas Jasa Keuangan,
OJK sendiri itu memiliki 3 prinsip paling utama loh, di mana prinsip yang pertama itu prinsip integritas, kemudian prinsip profesionalisme, dan yang terakhir tentu memiliki prinsip perlindungan konsumen. Nah, selain daripada asas dan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan, tentu Otoritas Jasa Keuangan itu memiliki visi dan misi loh teman-teman, di mana visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Nah, selain daripada visi-visi tadi, tentu ada misi dari Otoritas Jasa Keuangan nih, di mana misi Otoritas Jasa Keuangan ini berfungsi untuk mewujudkan visi dari OJK itu sendiri, di mana misi Otoritas Jasa Keuangan yang pertama adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, kemudian mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan tentu misi yang terakhir dari Otoritas Jasa Keuangan ialah untuk melindungi kita nih, konsumen atau masyarakat, dari penyalahgunaan sektor jasa keuangan itu sendiri. Jadi buat kamu nih yang sampai dengan saat ini kena pinjaman online ilegal dan investasi bodong, yuk segera cek investasi teman-teman sebelum emang terjadi investasi, di mana teman-teman bisa ngecek langsung di Otoritas Jasa Keuangan atau cek di website resmi di www.ojk.go.id. Dan selain daripada investasi, teman-teman juga bisa nih cek lembaga-lembaga pinjaman online yang emang teman-teman ingin gunakan di www.ojk.go.id. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.